Di balik kemajuan dunia modern, seni meramal tetaplah menjadi salah satu pernak-pernik yang mewarnai kehidupan manusia. Sebuah hal bisa diwajarkan memang, meski teknologi semakin melaju kencang, ada beberapa kejadian terkait manusia yang tetap menjadi misteri. Dari kematian, jodoh, sampai rezeki. Karena itulah masih banyak dari kita yang mencoba mencari informasi gaib tersebut dari tangan seorang peramal. Salah satunya pembaca garis tangan. Dianggap menjadi salah satu bentuk yang unik dari telapak tangan. Konon garis tangan menyimpan banyak rahasia tentang sifat bahkan masa depan manusia itu sendiri. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Soalnya masnya tuh benar, masalah keuangan saya katanya tadi saya agak boros ya. Iya sih emang dikit, suka jajan jadi boros. Tuh ya kan, kembali lagi kepada Allah untuk kitanya. Intinya apa yang dikatakan beliau kan untuk kebaikan diri kita juga, seperti itu kita ambil baiknya. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya ramalan, faktanya praktek membaca garis tangan ini bisa dengan mudah kita temui. Salah satunya di pelataran Taman Fathahillah Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Adalah Deden Ahdian, pria asli Bandung ini mengaku telah membaca garis tangan sejak 30 tahun terakhir. Mendapatkan pengetahuan secara turun-temurun dari orang tuanya, pria yang akrab disapa Dede ini juga seringkali mempelajari banyak literatur yang berkaitan dengan garis tangan. Kita membaca garisan tangan yang kami pelajari, membaca karakter orang untuk mengasih motivasi yang asalnya sifatnya buruk bisa berubah jadi baik, ya. Orang yang frustasi alhamdulillah jadi enggak. Meski begitu, Dede sendiri mengaku tak pernah meramal tentang masa depan seseorang. Yang ia baca dari garis tangan hanyalah sekedar membaca sifat ataupun seputar percintaan dan kesehatan dari pelanggannya. Ini seni baca garisan tangan, maka tidak menyangkut kelena-keleni keagamaan, ya. Maka ditulis di situ, boleh percaya, boleh tidak, takut terjadinya syirik atau musyrik. Dari pembacaan terhadap garis tangan tersebut, Dede memberikan saran kepada pelanggannya yang selalu ia kaitkan dengan ibadah dan doa kepada Sang Kuasa. Dikasih saran begini. Alhamdulillah enggak. Kejadian unik ada juga yang kejadian anak muda, kenakalan remaja. Alhamdulillah jadi sadar, hijrah. Meski terbilang di luar nalar, faktanya profesi meramal punya ajang perlombaan resmi bahkan di level internasional. Salah satu pemenangnya bahkan berasal dari Indonesia, Madam Ara. Salah satu peramal, fortune teller, sampai pembaca garis tangan ini membuktikan kemampuannya dengan menjuarai kejuaraan cenayang internasional di Ukraina pada tahun 2013 silam. Menurut perempuan bernama asli Prima Suara ini, garis tangan memang seringkali menjadi sebuah pertanda atau isyarat yang bisa dibaca untuk meramal kehidupan seseorang. 3 garis utama. Jadi paling atas itu garis hati. Hubungannya sama emosi kita, sama perasaan kita. Sementara yang tengah itu garis kepala. Hubungannya sama kreativitas, gitu ya, sama ide dan sebagainya. Nah, ini yang bawah garis kehidupan. Ini 3 garis utama. Garis nasib itu ada di tengah ke atas. Itu juga termasuk garis tambahan, sama dengan garis-garis yang lain. Garis hati terletak di bagian atas memberikan gambaran bagaimana sisi emosional dan kerangka berpikir seseorang ketika bertindak. Sementara garis kepala yang berada di tengah merupakan garis yang menunjukkan gaya belajar, gaya komunikasi, intelektualitas, dan kehausan akan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Sementara garis paling bawah menjadi gambaran dari kesehatan dan juga keberuntungan dari seseorang. Uniknya, penggambaran garis tangan ini seringkali dinilai lebih akurat jika memakai tangan sebelah kiri.
tangan kiri itu berhubungan dengan masa lalu sama masa sekarang. Tangan kanan lebih ke berhubungan dengan masa depan gitu. Jadi saya lebih nyaman untuk melihat presentnya dia sekarang gimana nih gitu. Masa lalu dia, trauma-trauma dia, apa nih yang perlu diubah atau yang perlu diperbaiki untuk masa depannya jadi lebih bagus gitu. Selain garis tangan, Madam Ara juga mengaku bisa menilai karakter dan keutamaan seseorang dari telapak tangan dan jari jemari. Beberapa tipe tangan akan menunjukkan kekuatan dari pemiliknya yang berkaitan dengan sifat dan juga keahlian khusus. Jadi ada tipe tanah yang antara jari sama telapak itu pendek-pendek. Biasanya orang tipe tanah itu low profile, lebih yang nggak terlalu suka menonjol gitu. Tipe yang antara telapak sama jari itu panjang-panjang gitu. Itu masuknya tipe air. Tipe yang dia bisa yang punya banyak hak keinginan tapi juga yang ngelihat situasi. Jadi dia cukup fleksibel orangnya. Gitu. Terus dia pintar, dia mudah adaptasi. Telapak tangan dan jari dengan tipe tanah seringkali lebih cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan alam. Sementara tipe air dianggap punya kelebihan dalam dunia seni dan memiliki imajinasi tinggi. Kalau tipe api itu cenderung orangnya spontan, cenderung yang punya ambisi, enggak sabaran. Sementara yang tipe udara itu tipe yang dia punya ide itu biasanya di luar out of the box lah gitu. Dia cenderung yang nggak terlalu suka diatur, dia suka sesuatu yang mainstream. Yang mengejutkan ternyata kegiatan meramal dengan membaca tangan ini telah ada sejak ratusan tahun silam. Dikenal sebagai palmistry atau kiromansi, praktek ini banyak ditemukan di seluruh dunia dengan berbagai variasi budaya. Kiro sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni hero yang berarti tangan, sementara mansi berasal dari mantia yang berarti ramalan. Dari Eropa sampai Asia, seni ramal tapak tangan bahkan telah ditemukan di altar Hermes, dewa pembawa berita dari mitologi Yunani sejak 300 tahun sebelum Masehi. Di abad ke-15 sampai 16 di Eropa, seni ramal tapak tangan sempat dikategorikan sebagai ilmu terlarang bersama dengan sihir lain seperti nekromansi alias praktek pemanggil roh. Baru pada era 1800-an, seni ramal tapak tangan mulai mengalami kebangkitan dengan terbitnya jurnal La Chirognomie karya Kapten Casimir Stanislas de Arpentini. Praktisi ramalan percaya bahwa mereka dapat menjelaskan lengkap karakter, nasib, dan kemungkinan peristiwa masa depan yang dimiliki seseorang dengan membaca garis tangan sekaligus benjolan yang terdapat pada telapak tangan. Seorang peramal Irlandia bernama William John Warner tercatat menjadi salah satu yang membuka praktek ramalan dengan banyak klien dari kalangan selebritis kala itu. Terlepas dari keasyikan mendengar sebuah ramalan, banyak pendapat yang menyebutkan seni membaca tangan ini hanyalah ilmu semu bahkan tahayul semata. Hasil bacaannya pun dianggap sebagai sebuah hiburan bagi pelanggan sekaligus jualan bagi peramalnya. Meski begitu, Madam Ara menyebut kemampuan membaca garis tangan sebenarnya tidak melibatkan indera keenam sama sekali. Justru kemampuan itu hadir dengan belajar terus-menerus dan menganalisa ratusan bahkan ribuan garis tangan lainnya. Semua orang bisa mempelajari garis tangan dan ini tuh ilmiah bukan yang klinik gitu. Jadi setiap orang itu bisa untuk mempelajari garis tangan. Dia itu ada penelitiannya dan cukup ilmiah gitu. Apapun hasil dari garis tangan yang dibaca pun dapat kita anggap sebagai pembelajaran dari pengalaman hidup kita. Kita pun memiliki pilihan untuk mempercayai hasil bacaan tersebut atau tidak. Karena pada dasarnya, rezeki dan nasib manusia tergantung dari kemauan manusia itu sendiri.